Wapres Gibran tak berikan sambutan saat buka MTQ. Momen Wakil Presiden, Wapres Gibran Raka Buming Raka saat membuka Musabakoh Tilawatil Quran, MTQ, Nasional 7 Korpri di Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah pada Senin, 5/11, malam lalu, jadi sorotan publik. Hal itu lantaran Wapres Gibran tak memberikan sambutan saat pembukaan MTQ Nasional 7 Korpri. Peristiwa tak biasa itu pun jadi pembahasan panas netizen di media sosial X. Banyak yang bertanya-tanya, mengapa Gibran tidak memberikan sambutan dalam acara tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, sebuah berita menarik dan menggelitik akan saya bacakan pada kesempatan ini kepada pemirsa. Saya yakin berita yang akan saya bacakan ini menarik bagi kita bersama, karena berita ini datangnya dari orang nomor 2 di Indonesia, dari Wakil Presiden kita, Bapak Gibran Raka Buming Raka. Saya bacakan saja langsung, nanti kita akan berbincang tentang hal ini. Era Muslim menurunkan berita di bawah judul Pembukaan MTQ tanpa sambutan. Pengamat .2 harus terbiasa dengan kelakuan aneh Wapres. Berita ini tanggal 8 November 2024. Eramuslim.com. Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka tak memberi sambutan dalam perhelatan Musabakoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 7 Korpri di Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Dia hanya memukul ketambung, alat musik tabuh khas Dayak yang biasa digunakan untuk membuka acara selain gong. Gibran yang hadir di acara itu membuka kegiatan tanpa penyampaian sambutan. Hal ini mengundang reaksi berbagai pihak. Salah satunya pemerhati sosial dan politik John Sitorus. Dia memberikan sentilan menohok kepada orang nomor 2 Indonesia itu. Pembukaan tanpa sambutan. Kawan-kawan, kita mau tidak mau harus terbiasa dengan kelakuan aneh Wakil Presiden kita ini, kata John dalam akun X Rabu 6 November 2024. Padahal kata dia, sebelumnya Gibran sudah diminta Gubernur Kalteng dan panitia, tetapi Wapresnya malah tidak berani kasih sambutan. John Sitorus pun menyarankan agar Gibran membuka acara via Zoom jika memang tidak ingin sambutan. Mas Gibran, Anda itu orang nomor 2 di Indonesia. Kalau sekadar datang celingak-celinguk, terus menabuh ketambung, lebih baik via Zoom aja, tandasnya. Sahabat BN, berita pendek ini menarik agaknya, menjadi perhatian publik, menjadi perhatian lebih kurang 275 juta penduduk Indonesia. Kenapa demikian? Seorang wakil presiden yang juga anak mantan presiden, atau lebih tepatnya anak presiden ke-7, dan juga seorang anak muda kaum milenial yang tentunya kita yakini punya semangat muda, jiwa muda, tenaga muda, wawasan muda, dan tentu saja gambaran dari semua itu tadi, kemampuan yang maksimal yang ada padanya. Tetapi yang terjadi, terlepas dari kemampuannya maksimal atau tidak, terlepas dari kualitasnya mumpuni atau tidak, yang jelas dalam kesempatan ini dia tidak memberikan sambutan. Padahal gubernur dan panitia telah meminta agar dia memberikan sambutan, sebagaimana layaknya dalam acara-acara penting seperti ini. Pemberi sambutan sebelumnya
seperti gubernur dan panitia akan meminta agar Bapak Wakil Presiden ini memberikan sambutan di hadapan hadirin. Sahabat BN, memang akhir-akhir ini kita melihat Gibran ini kecenderungannya bergerak tanpa berkata. Ini bukan pantomin. Pantomin juga bergerak tanpa berkata. Tetapi kalau pantomin tentu dipentas saja. Ini di lapangan, di tengah-tengah publik. Dan dia bukan dalam posisi sebagai seorang seniman teater, tetapi adalah seorang pejabat publik. Kita melihat Gibran akhir-akhir ini selalu datang ke tengah-tengah masyarakat dengan membawa buku dan susu. Kasih, kasih, kasih. Nyaris kita tidak mendengar dia bicara. Padahal pembicaraan seorang pejabat publik adalah bagaikan embun bagi rakyatnya. Penyejuk, penentu arah, penentu nasib rakyat ke depan. Kita hanya melihat Gibran ini bicara yang begitu lantang, yang begitu jernih, yang begitu bersemangat ketika dia menjadi peserta debat cawapres bersama Profesor Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024 baru lalu. Sekali itu kita melihat Gibran bukan Gibran yang sekarang kelihatannya, tapi khusus tampaknya hanya Gibran untuk malam itu saja. Mencengangkan sekali. Bayangkan dia bisa terkesan seperti ingin mentertawakan seorang profesor doktor yang seorang Menko Polhukam yang kita tahu pendidikannya lebih tinggi dari pendidikan ayahnya. Usianya pun lebih tinggi daripada usia ayahnya. Hanya saja jabatannya yang lebih rendah dari jabatan ayahnya. Karena ayah Gibran adalah seorang presiden, dia Menko Polhukam. Yaitu Profesor Dr. Mahfud MD SH dan banyak lagi titelnya di belakang SH itu. Kita tentu mesti ingat bagaimana Gibran mencari-cari bahan di bawah meja seperti ingin meledek Mahfud waktu itu. Berani sekali dia malam itu, bicaranya lancar saja seperti orang membaca. Lancar. Tetapi semenjak itu sampai sekarang dan juga sebelum itu sama sekali tidak demikian. Muncul jadinya pertanyaan bagi kita. Pertolongan dari mana yang datang kepada Gibran malam itu? Dari langitkah para malaikat membawa pertolongan kepada Gibran atas perintah Allah Tuhan Yang Maha Esa? Atau bagaimana? Sebab setelah itu pertolongan itu seperti ditarik kembali. Sehingga dari malam itu sampai saat ini Gibran seperti tak mampu lagi bicara sehebat bicara semalam dia menjadi peserta debat selaku seorang cawapres itu. Terlepas dari itu sahabat BN, tentu saja ini memperlihatkan kepada kita terutama orang tua bahwa kita janganlah menyalahkan Pak Jokowi mantan presiden kita, karena bagaimanapun tentu kalau tidak mendorong tentu dia mengizinkan anaknya maju sebagai cawapres dulu dan menjadi cawapres sekarang. Ketika ada kekecewaan bagi rakyat, bagi publik kepada Gibran, saya menyarankan kita jangan cepat-cepat menyalahkan Pak Jokowi. Pak Jokowi ini selaku seorang presiden didorongnya anaknya untuk jadi wapres, padahal anaknya tidak mampu.
Jangan cepat kita begitu kepada Pak Jokowi. Sebab kita pun sebagai orang tua di zaman sekarang ini bisa-bisa akan demikian pula. Kita kasihan melihat anak kita. Dia sudah punya istri, tetapi tidak punya kemampuan apa-apa. Apa kerja yang bisa dilakukannya? Tidak kelihatan. Karena kita ada punya peluang untuk menjadikan anak kita, maka kita jadikanlah dia. Tetapi ketika dia duduk di sana, dia tidak pula mau menjaga nama baik kita. Sehingga ketika dia duduk di sana, dia mengecewakan publik. Dia menampakkan ketidakmampuannya. Ketika ketidakmampuannya terlihat di sana, tentu saja sama dia dengan menghancurkan reputasi orang tuanya. Dan orang tentu akan menyalahkan orang tuanya. Sahabat BN, apa yang terjadi pada Pak Jokowi itu bisa jadi akan terjadi juga pada kita. Karena kita sayang pada anak kita. Era sekarang sahabat BN adalah era generasi yang memprihatinkan kalau kita perhatikan. Kenapa dikatakan demikian? Banyak sekarang ini orang mengeluh gara-gara kaum Gen Z yang manja, gara-gara kaum milenial yang disebut juga kaum strawberry. Kenapa dikatakan kaum strawberry? Karena bentuknya bagus, sedikit saja ditekan langsung penyet, tidak punya daya. Sahabat BN, kita lagi-lagi saya katakan sebagai orang tua, jangan cepat-cepat menyalahkan Pak Jokowi. Sebab kita juga punya anak. Dan sekarang mungkin anak kita di SMA, mungkin anak kita sekarang di perguruan tinggi. Nanti kalau dia sudah terjun ke masyarakat, kalau dia sudah punya istri, sudah tamat kuliah, lantas pekerjaan tidak ada, berbisnis tidak bisa, bekerja tidak mampu. Mau apa lagi? Dengan apa anak orang akan diberinya makan? Dengan apa istrinya akan dihidupinya? Kita orang tua tentu mengeluh. Kita orang tua tentu merasakan bagaimana anak saya ini. Ketika dia dibantu satu kali, dia ingin dibantu terus. Sahabat BN, sekali lagi, apa yang terjadi pada Gibran, anaknya Pak Jokowi ini, perlu agaknya ini menjadi penyadar bagi bangsa ini, bahwa generasi muda sekarang ini sudah perlu dievaluasi keberadaannya. Apanya yang salah sekarang ini di Indonesia ini, maka anak muda kita seperti ini. Sekarang bukan hanya terjadinya pada wapres anaknya Pak Jokowi ini saja. Kalau kita lihat sekarang ke daerah-daerah, banyak orang tua yang telah jadi bupati dia, anaknya dijadikannya bupati pengganti dia setelah dia 2 kali periode. Tetapi apa yang terjadi ketika anaknya dia paksakan untuk jadi bupati yang menurut publik belum lagi pantas? Anaknya tidak punya kemampuan karena anaknya adalah kaum strawberry, generasi strawberry. Tetapi orang tuanya mengingat, kalau tidak dia jadi bupati, mau jadi apa dia? Saya tidak bisa membiayai hidup keluarganya karena saya tidak bupati lagi. Maka satu-satunya jalan menjadikan dia bupati. Minimal gajinya sudah ada untuk menghidupi anak istrinya. Tetapi ketika rakyat kecewa oleh anaknya yang tidak punya kemampuan, yang tidak punya kualitas memimpin, yang disalahkan orang, mantan bupati ini yang disalahkan orang. Sahabat BN, bahaya generasi seperti ini, bahaya untuk bangsa dan negara ini ke depan. Apalagi kalau para orang tua tidak punya kesadaran terhadap kemampuan anaknya. Yang penting baginya anaknya mendapat jabatan agar tidak dia membiayai hidupnya. Ini yang berbahaya sahabat BN. Bayangkan, seorang wapres
tidak memberi sambutan di dalam acara sepenting pembukaan MTQ ini. Tidak memberi sambutan. Kalau memukul gong, maaf bicara NSD bisa itu. Anak SMP apalagi. Tapi kalau untuk berpidato, memberikan arahan selaku seorang wakil presiden, kita yakin anak SD tidak mampu. Anak SMP tidak bisa. Anak SMA masih kita ragukan. Tetapi, apa hendak dikata, ini telah terjadi. Sahabat BN, sekali lagi saya katakan, ini kesalahan kita bersama. Kenapa saya katakan ini kesalahan kita bersama? Kita tidak mampu menghalangi ini terjadi. Tidak mampu. Kita tidak mampu membuat wakil presiden kita benar-benar sesuai dengan kebutuhan bangsa dan negara ini. Benar-benar mampu menyahuti kebutuhan bangsa dan negara kita saat ini. Sahabat BN, kita renungkan ini baik-baik. Kita renungkan ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.